Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mauludia, Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, kelas 1A. Di sini saya akan membahas kesimpulan mengenai kasus Neni Asyani. Langsung saja, Neni Asyani terdakwa kasus pencurian kayu jati milik perhutani. Akhirnya divonis 1 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 23 April 2015. Terdakwa lain yang juga mendapat tuntutan sama atas kasus yang nilai kerugian perhutani sekitar 4 juta rupiah itu adalah Ruslan, menantu Asyani yang dinilai membantu mengangkut kayu, Cipto, tukang mebel tempat menyimpan kayu milik Asyani, dan Abdus Salam, sopir pikap yang mengangkut kayu milik Asyani. Kasus yang menimpa Neni Asyani, di mana Neni Asyani berusia 63 tahun yang dituduh melakukan pencurian kayu jati di Situbondo, Jawa Timur, merupakan kriminalisasi bagi masyarakat miskin. Kontras memprotes keras kriminalisasi terhadap Neni Asyani yang dituduh melakukan pencurian kayu jati milik perhutani di Situbondo. Ia berpendapat penghukuman terhadap korban yang tidak bersalah dengan alat bukti yang tidak memadai merupakan hal yang sangat tidak manusiawi dan melanggar hak asasi manusia. Apalagi Neni Asyani telah berusia lanjut. Keterangan kepala desa tempat tinggal korban yang menyatakan bahwa kayu yang dituduhkan diambil dari lahan milik korban pun tidak dijadikan kesaksian yang meringankan korban di persidangan. Jaksa menuntut Asyani dengan hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 18 bulan dan denda 500 juta rupiah subsidiar, 1 hari kurungan atas dakwaan pembalakan beberapa batang kayu milik PT Perhutani di Situbondo, Jawa Timur Juli 2014 silam. Saya berharap Pengadilan Negeri Situbondo tidak hanya melihat kasus ini dari segi legal justice saja, tetapi juga dari segi social justice dan moral justice untuk bisa mendapatkan precise justice, keadilan yang cermat. Dr. Imam Haryono dari Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Situbondo menyatakan, kami memiliki tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik untuk korban-korban seperti Neni Asyani ini. Maka dari itu kami pun memberikan dukungan lengkap mulai dari hukum, kesehatan. Sementara itu, Haja Umi Dadang Wigiarto, istri Bupati Situbondo sekaligus Ketua PPT dan Tim Penggerak PKK Situbondo, mengungkapkan bahwa sikap perhutani telah melunak sejak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengunjungi Neni Asyani. Neni Asyani bersikuku tidak bersalah. Neni itu bersikuku bahwa ia tidak mencuri. Kayu itu miliknya, lalu apa alasan perhutani menuduh Neni Asyani? Neni yang buta hukum yang tidak mengerti apa-apa yang diperhadapkan dengan ahli-ahli hukum yang layak menghakimi para pejabat yang korupsi. Memang tidak salah menjalankan hukum itu sangat baik, tapi yang saya lihat kuatnya ketimpangan hukum yang terjadi di masyarakat Indonesia. Neni Asyani mengatakan, kayu itu milik saya sendiri yang saya simpan bertahun-tahun. Kalau dilihat dari jawaban, Neni Asyani begitu yakin dan sangat yakin. Bahkan dia tidak lupa bahwa kayu itu disimpannya bertahun-tahun. Lalu bagaimana dengan pihak perhutani yang merasa dirinya kehilangan 1 pohon jati? Ingatkah ciri-ciri kayu jati yang hilang? Dan adakah saksi yang dapat dipercaya bahwa itu kayu milik perhutani? Dalam sidang lapangan itu terlihat tunggul kayu PT Perhutani yang hilang batangnya, cocok dengan 3 ikat bila kayu jati yang menjadi barang bukti di pengadilan. Mungkin kalau yang mengambil kayu ini adalah orang berada atau sebut orang yang berpengaruh, Anda pasti tidak begitu bersemangat untuk menjadi pelakunya. Jujur saja, kebiasaan di negara kita ini yang kuat itu yang menang. Dan Neni Asyani adalah kaum lemah. Sia-sia saja menuntutnya terlalu mahal, kalau untuk makan saja juga sulit. Karena itu, jaksa tetap menuntut Asyani dengan hukuman 1 tahun penjara, masa percobaan 18 bulan, dan denda 500 juta subsidiar 1 hari kurungan. Neni Asyani dan hukum yang ringkih panggung hukum kembali riuh seiring mencuatnya parodi kasus remeh-temeh di pengadilan. Sebelum Majelis Hakim mengabulkan permohonan penangguhan dan penahanan melalui putusan sela yang dibacakan pada hari Senin di Pengadilan Negeri Situbondo, para politikus mengumbar simpati dan menyaksikan bersedia sebagai penjamin Neni Asyani. Hukum ringkih kasus yang membelit Neni Asyani menjadi potret supremasi hukum yang ringkih.
Menurut pendapat saya, dari kasus yang saya baca tentang Nenek Asyani, bahwasanya negara sangat tidak adil dalam persidangan ini. Dari barang bukti kasus ini sangatlah tidak akurat. Jika memang Nenek Asyani bersalah, berilah hukuman yang mana hukuman tersebut tidak membuat Nenek sengsara. Setidaknya jika Menteri Perhutani memang memaksa untuk memberi Nenek hukuman, penjarakanlah Nenek itu selama 1 bulan, bukan 1 tahun. Kita harus berpikir secara logika juga agar mempunyai hati yang bermanusiawi. Dari tindakan inilah Menteri Perhutani ingin memeras rakyat miskin. Hanya dengan 7 kayu batang jati, MP meminta denda sebesar 500 juta. Apakah pantas seseorang yang sukses dan mempunyai jabatan tinggi meminta uang dengan seorang nenek yang lanjut usia, yang mana nenek ini hanya seorang tukang pijit? Apakah tidak malu dengan semua tindakan yang telah diberikan kepada Nenek Asyani? Baik, demikianlah kesimpulan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.